Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Akbar Nur Fauzi dengan NIM J500210021. Di sini saya izin untuk menjelaskan pada preparat histologi. Untuk tugas histologinya yang pertama itu ada lidah atau lingua. Itu terdiri dari 4 papila. Yang pertama ada papila filiformis, itu terkecil dan terbanyak. Kemudian ada papilla fungiform, itu muncul di antara dari filiformis. Kemudian ada circumvallata, itu yang terbesar dan tersedikit untuk sekitar 8-12 itu pada penurunan permukaan lidah dikelilingi barit karena epitel yang melekuk. Kemudian kuncup pengecap banyak pada permukaan lateral papila ini. Untuk ductusnya itu ekstratorius dari glandula serosa terbuka ke dalam parit yang mengelilingi papila. Kemudian yang terakhir itu ada papila foliata, itu jarang di orang dewasa. Ini untuk epitelnya itu ada epitel stratificatum squamous simplex. Kemudian ada tesbat, ini untuk circumvallatanya. Di sini ada tesbat. Kemudian ini ada connective tissue atau jaringan ikat. Kemudian ya ini untuk gambar epitelnya, ya ini epitel squamous complex non cornificatum. Kemudian ini ada kelenjar saliva. Ini ada testbud. Testbud itu ada 3 sel. Yang pertama ada sel basal, kemudian sel gustatorius, dan juga sel substantikular. Baik. Kemudian kita masuk ke gigi atau dens. Untuk dens itu mukus-mukusnya bening. Kemudian epitelnya itu epitel squamous stratificatum non cornificatum. Kemudian untuk asinusnya ini terisi mukus yang mengandung lipid atau lemak. Kemudian untuk inti selnya berada di tepi dan pipi. Kemudian ya, gambar ini ya untuk PD ini adalah predentin. Kemudian ada ameloblast, kemudian ada odontoblast dan dental papilla. Kemudian ya, ini untuk ameloblast, ini untuk odontoblast. Kemudian ada predentin, untuk ini epitel enamel luar. Kemudian ya ini gambarnya preparatnya, ini ada ameloblast. Kemudian ini untuk enamel luar, ini ada dentin, predentin dan odontoblast. Kemudian masuk ke kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini merupakan kelenjar eksokrin yang memproduksi saliva untuk mencerna, melumasi dan melindungi. Untuk pH normalnya itu dari 6,5 sampai 6,9. Sebagai buffer terdapat 3 pasang kelenjar ludah mayor, yaitu yang besar. Yang pertama itu ada parotis, submandibularis, dan sublingual. Kemudian ada kelenjar ludah minor, itu banyak sekali di sepanjang cavitas oralis yang mensekresi 10% total dari saliva. Kemudian ini untuk tipe-tipe kelenjar salivanya itu ada, yang pertama itu ada sel serosa, yaitu yang berbentuk piramid, nukleusnya bulat. Kemudian terdapat granul-granul pada bagian apek. Kemudian di antara selnya itu dihubungkan oleh tag dan adherent junction. Kemudian di bagian lateral dari apek itu merupakan kumpulan sel serosa yang membentuk asinus. Kemudian untuk lumen asinus ini sangat kecil di sentral dan memproduksi enzim dan protein-protein. Kemudian yang kedua itu ada sel mukus, itu berbentuk kolumner. Kemudian nukleusnya itu di basal. Kemudian bagian apek terdapat granul hidrofilik yang di pewarnaan He ini tidak terlalu kelihatan ya. Kemudian untuk berperannya itu untuk lubrikasi tersusun sebagai tubulus silindris. Sel myoepitel ditemukan di dalam lamina basalis hingga mengelilingi asinus tubulus dan
hingga ujung duktus sel kecilnya itu pipih dengan prosesus kontraktil yang menggerakkan sekret keluar dari kelenjar saliva. Kemudian kembali lagi ke dens itu ini di lapisan epitelnya, epitel enamel luarnya itu di dalam gusi. Kemudian selnya sebelum keluar yang pertama itu dari sel odontoblas, kemudian ke predendin, kemudian ke dentin, kemudian ke ameloblas yang membentuk enamel. Itu dia akan keluar yang akan menjadi gigi susu. Ini ya, kembali lagi ke ini dens ya. Nah ini ameloblas, kemudian luarnya itu ada OEE atau enamel, epitel enamel luar. Kemudian di bawahnya itu ada email. Kemudian itu di bawahnya ada retikulum, ini dasar gigi. Kemudian kita ini untuk kelenjar saliva, ini tadi sudah saya bahas ya. Kemudian ini untuk kelenjar saliva, ini ada sel mukosnya, ini sel mukus, terus ini sel serosa, ini untuk duktus-duktusnya ini tadi ya terakhir ke pankreas. Pankreas ini memiliki pars eksokrin yang sangat luas dan pars eksokrin yang sedikit. Untuk pars eksokrin ini berupa asinus dan duktus sekresi kurang lebih 1,5 liter jus pankreas alkali per hari bermuara ke dalam duodenum. Ion HCO3 ini membantu untuk menetralisir asam agar enzim pankreas bekerja optimal. Nah, kemudian enzim pankreas itu ada beberapa protease, amilase, lipase, dan nuklease DNA dan RNA. Kemudian protease ini disekresi ke dalam bentuk zimogen inaktif, yaitu trypsinogen, simotripsinogen, proelastase, kaligrenogen, dan prokarpeptidase. Kemudian trypsinogen ini dipotong dan diaktifasi oleh enteropeptidase dalam duodenum yang menyebabkan nanti tripsin ini mengaktifasi kaskade protease selanjutnya. Kemudian jaringan pankreas itu dilindungi oleh autodigesti oleh pembatasan aktivasi protease hanya dalam duodenum. Dan untuk inhibitornya tripsin yang dikemas bersama granul tripsinogen. Kemudian menjaga enzim tetap inaktif dengan adanya pH rendah asinus dan duktus karena HCO3 yang diproduksi sel antresa sel sentroasinar dan duktus ini intergalaktus. Sekresi eksokrin pankreas diregulasi utama oleh dua hormon yang diproduksi oleh sel enteroendokrin usus halus, yaitu yang pertama cholecystokinin atau CCK itu menstimulasi sekresi enzim oleh sel asinar. Sekretin menyebabkan sekresi air dan HCO3 oleh duktus. Nah ini gambar untuk preparatnya. Ini terdapat, kemudian di pankreas juga terdapat pulau Langerhans ini untuk sentroasinar sel, dan ini ada sel asinar sel. Kemudian ya ini ada sinusnya tadi, ini duktus, udah pulau Langerhans. Kemudian sel asinarnya ini berada di bagian perifer atau di tepi, kemudian sel sentroasinar berada di sentral. Nah, kemudian pankreas terdiri dari kaput, kolum, dan kaudal. Mungkin itu saja dari saya, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.